Saudara-saudara, mari kita lihat sejenak kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di zaman di mana kita diajarkan untuk menghitung dan mengontrol segala sesuatu. Kita membuat perhitungan yang sangat presisi untuk banyak hal. Kita mungkin sibuk mengatur logistik, tagihan, atau aturan untuk banyak orang yang tinggal di bawah satu atap yang sama. Kita menghitung tabungan masa depan kita, mencoba menakar seberapa besar nilai uang kita akan tergerus inflasi sekian puluh tahun ke depan. Bahkan untuk hal yang sederhana seperti membuat secangkir kopi yang enak pun, orang sekarang mengukur suhu air dan tekanan mesin secara sangat akurat. Kita berpikir, jika kita punya rumus yang tepat dan mengendalikan semua variabelnya, kita pasti mendapat hasil yang sempurna. Namun apa yang terjadi saat rencana keuangan kita meleset? Atau saat orang-orang yang kita urus tidak bertindak sesuai aturan? Kita panik, stres, dan merasa dunia kita runtuh. Kita menjadi sangat lelah karena terus-menerus berusaha memegang kendali atas hal-hal yang sebenarnya di luar batas kemampuan fisik kita. Persoalan tentang kontrol inilah yang dibawa oleh Nikodemus saat menemui Yesus di malam hari. Nikodemus adalah seorang pemimpin kelompok Farisi. Ia terbiasa dengan aturan, hukum yang pasti, dan doktrin agama yang terstruktur. Ia datang kepada Yesus dengan rasa percaya diri dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Kalimat "kami tahu" menunjukkan betapa Nikodemus sangat mengandalkan kapasitas akalnya untuk memetakan siapa Yesus itu. Ia ingin memasukkan Yesus ke dalam kotak pemahamannya. Namun, Yesus menanggapi dengan sesuatu yang menghancurkan pikiran Nikodemus saat itu. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali dari air dan roh. Nikodemus yang selalu berpikir logis langsung memprotes. Bagaimana bisa manusia yang sudah tua masuk kembali ke rahim ibunya? Yesus kemudian menjelaskan bahwa hal-hal lahiriah memang ada batasnya. Air menandakan langkah fisik dan nyata kita masuk ke dalam komunitas orang percaya. Namun ada peran roh yang bekerja di luar kendali dan hitungan akal manusia. Yesus menunjuk pada angin yang berhembus. Kita bisa merasakan hembusan angin mengenai tubuh kita bisa mendengar suaranya, tapi kita sama sekali tidak bisa menentukan dari mana angin itu mulai bertiup dan kemana arah pastinya. Saudara-saudari, bacaan esok hari memberikan pelajaran yang sangat penting untuk cara kita menjalani hidup. Pengetahuan, perencanaan, dan kerja keras fisik kita itu perlu, persis seperti realitas air yang nyata. Kita tetap harus bekerja, menabung, dan mengatur hidup kita. Tapi jangan jatuh pada kesombongan bahwa Anda bisa mengendalikan hasil akhir dari kehidupan Anda 100%. Kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari kita membutuhkan ruang untuk roh Allah bekerja yang seringkali datang seperti angin. Tidak terduga, tidak bisa dimasukkan dalam rumus, dan tidak bisa diatur oleh jadwal ketat kita. Ada mungkin pesan yang menduduhkan bagi kita esok hari. Kita boleh melepaskan beban yang terlalu berat di pundak kita. Kita tidak perlu dan memang tidak bisa mengontrol segala hal di dalam dunia ini. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan perhitungan kita, itu bukan berarti kita gagal, melainkan saatnya membiarkan bagian Allah mengambil alih. Oleh karena itu, kerjakanlah bagian Anda hari ini sebaik mungkin dengan kemampuan Anda dan akal Anda. Rencanakanlah hidup Anda. Namun setelah semua itu selesai, lepaskanlah genggaman Anda yang terlalu keras itu. Buka diri Anda dan biarkan angin, roh Allah yang menentukan arah layar perahu hidup Anda.